Pernah nggak sih kalian baru aja gajian, terus buka aplikasi belanja oranye atau biru, niatnya cuma mau beli sabun cuci piring? Tapi tiba-tiba di layar depan muncul tulisan gede banget. Flash sale, diskon 70% hanya 2 jam. Terus kalian lihat sepatu yang harganya tadinya 500.000, sekarang cuma 150.000. Di kepala kalian langsung muncul suara. Wah, kalau nggak beli sekarang, rugi 350.000 gua. Akhirnya kalian check out. Besoknya ada promo cashback koin. Kalian beli lagi barang lain supaya dapet koinnya. Seminggu kemudian kalian baru sadar, saldo ATM sisa 50.000. Padahal tanggal gajian berikutnya masih 2 minggu lagi. Kalian merasa untung karena dapat banyak diskon. Tapi kenyataannya, kalian bokek. Kalian terjebak. Nama saya Budi, dan saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan psikologi di balik cara kita menghabiskan uang. Begini, kita semua merasa kita ini pembeli yang pintar. Kita merasa sudah menang melawan toko karena dapat harga murah. Tapi lihat, jika Anda adalah seseorang yang selalu merasa uangnya habis entah kemana, padahal merasa sudah belanja hemat pakai promo, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan beri video ini jempol jika ini membantu Anda. Karena hari ini, saya mau bongkar gimana otak kita dimanipulasi habis-habisan oleh kata diskon. Banyak orang bilang, "Bud, kan lumayan hemat 200.000 karena diskon." Maaf ya, saya harus jujur. Anda tidak hemat 200.000. Anda baru saja menghabiskan uang yang seharusnya tidak perlu keluar. Ada riset dari Journal of Marketing yang menunjukkan hal gila. Orang yang berbelanja menggunakan kupon atau mengejar diskon cenderung membelanjakan 25% sampai 30% lebih banyak total uangnya dibandingkan orang yang belanja harga normal. Kenapa? Karena diskon menghapus rasa sakit saat mengeluarkan uang. Begini logikanya. Bayangkan ada kaos seharga Rp100.000. Kalau harganya Rp100.000 tetap, otak kalian bakal mikir, gua butuh nggak ya? Tapi kalau harganya ditulis 300.000 jadi 100.000, otak kalian berhenti mikir soal butuh dan mulai fokus pada selisih 200.000. Inilah yang tidak disadari kebanyakan orang. Diskon bukan cara toko membantu Anda hemat. Diskon adalah umpan agar Anda menurunkan pertahanan logika Anda. Sekarang mari kita pakai matematika nyata. Kita bicara angka, bukan perasaan. Misalnya, ada promo cashback 10% maksimal 20.000 dengan minimal belanja 200.000. Anda tadinya cuma mau beli barang seharga 120.000, tapi karena mau dapat cashback gratisan itu, Anda nambah barang lain senilai 80.000 supaya totalnya jadi 200.000. Mari kita hitung. Rencana awal keluar 120.000, karena ngejar cashback keluar 200.000. Cashback yang didapat 20.000 dalam bentuk poin atau koin yang cuma bisa dipakai belanja lagi. Artinya, Anda mengeluarkan uang ekstra 80.000 hanya untuk mendapatkan kembalian 20.000. Di matematika manapun, mengeluarkan 80 untuk dapat 20 rugi 60.000. Tapi otak kita bilang, wah, dapat untung 20.000 nih. Lihat betapa konyolnya ini. Ini yang dinamakan anchoring effect. Toko memasang harga jangkar yang tinggi supaya harga diskon terlihat seperti sebuah kemenangan bagi Anda. Padahal, seringkali harga diskon itu adalah harga aslinya yang sebenarnya, dan harga coret itu cuma karangan mereka. Sekarang, Anda mungkin berpikir, tapi Bud, kalau barangnya emang barang kebutuhan pokok, gimana? Kan tetap untung kalau beli pas diskon. Oke, poin bagus. Tapi jujur deh sama diri sendiri. Berapa kali Anda beli deterjen isi ulang, isi 3 karena beli 2 gratis 1, padahal stok di rumah masih ada untuk 2 bulan. Masalahnya bukan di deterjennya, masalahnya adalah opportunity cost atau biaya peluang. Uang yang Anda timbun dalam bentuk deterjen di lemari itu adalah uang mati. Uang itu harusnya bisa ada di tabungan darurat atau buat bayar cicilan motor. Tapi sekarang, uang itu jadi sabun yang duduk manis di gudang. Disinilah letaknya yang benar-benar menarik. Perusahaan besar tahu kalau manusia itu takut rugi, atau loss aversion. Kita lebih takut kehilangan kesempatan diskon daripada takut kehilangan uang di tabungan. Pernah dapat koin belanja yang ada masa kadaluarsanya? Koin Anda sebesar Rp5.000 akan hangus dalam 2 hari. Ini adalah manipulasi psikologis paling jahat. Nilainya cuma 5.000 perak,
Tapi karena ada tulisan hangus, otak kita panik. Kita merasa akan kehilangan harta karun. Akhirnya, demi menyelamatkan koin Rp5.000, kita belanja lagi senilai Rp50.000. Kita secara sukarela menyerahkan Rp50.000 demi menyelamatkan Rp5.000. Gila kan? Inilah cara mereka membuat kalian jadi pelanggan setia yang tidak bisa lepas. Mereka tidak mau kalian berhenti belanja. Mereka mau kalian selalu punya sisa koin yang menggantung, supaya kalian selalu punya alasan untuk kembali dan membuang uang lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita nggak boleh dapat diskon? Boleh, tapi strateginya harus dibalik. Begini caranya. 1. Aturan 24 jam. Kalau lihat barang diskon di HP, masukkan keranjang, lalu tutup aplikasinya. Tunggu 24 jam. Kalau besoknya Anda masih merasa butuh, silahkan beli. Biasanya, setelah 24 jam, nafsu belanja itu hilang karena hormon dopamin di otak sudah turun. 2. Fokus pada harga bayar bukan harga coret. Lihat hemat Rp100.000. Lihat harga bayar Rp250.000. Tanya ke diri sendiri. Uang Rp250.000 di dompet gua sekarang lebih berharga atau barang ini? 3. Hapus aplikasi kalau nggak butuh. Kalau kalian tipe yang gampang kegoda notifikasi, hapus aplikasinya. Install cuma kalau emang mau beli sesuatu yang direncanakan. 4. Bikin daftar belanja sebelum buka aplikasi. Jangan cari barang saat sudah di dalam mall digital. Itu sama aja kayak masuk ke kandang singa tanpa senjata. Teman-teman, ekonomi kita ini dirancang untuk membuat kita terus merasa kurang. Diskon, cashback, promo tanggal kembar, itu semua adalah alat untuk memindahkan uang dari kantong kalian ke kantong perusahaan besar. Memang rasanya enak banget saat klik tombol beli dan ngerasa dapat harga murah. Tapi percayalah, perasaan paling enak di dunia bukan saat dapat diskon 90%, tapi saat kalian tidur nyenyak karena tahu punya tabungan yang cukup dan gak punya hutang. Jangan biarkan angka coret mengatur masa depan kalian. Kalian yang kerja keras cari uang, kalian juga yang harus berkuasa atas uang itu. Kalau video ini bikin kalian mikir 2 kali sebelum check out keranjang hari ini, itu artinya misi saya berhasil. Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang hobinya pamer dapat cashback, tapi sering ngeluh nggak punya uang. Nama saya Budi, mari kita jadi lebih pintar dari sistem yang mau bikin kita miskin. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah kalian punya pengalaman terjebak diskon yang akhirnya bikin menyesal? Tulis di kolom komentar ya, saya pengen baca cerita kalian.